Ada suara handphone di kepala saya. Ada suara handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku ini, setiap kali saya mencoba untuk khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, larang handphone di malam hari, dan saya harus memberikan pujian itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini, hadapi buku-buku bisu dan tak asik, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekalinya untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Untuk saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sampai jadwal tidur tiba. Tapi sebelum hal ini terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini. Saya bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, apalah itu. Tapi herannya, hal-hal yang biasa orang-orang pakai untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Walaupun berhasil, ya hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kerinduan saya kepada handphone tak pernah berkurang sedetik pun. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramah Maria Teguh, mungkin hidup saya tak semenderita ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat di wajah saya ini? Di sorot mata saya ini? Di getar suara saya ini? Di seluruh tubuh saya ini? Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya atau menitikkan air mata. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting bagi kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menjadi teman dikala kita masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, malam, dialah yang setia menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan memori kita di dalamnya. Sejak kecil, ya, sejak kecil saya sudah menulis nama saya di dalamnya. R-A-Y-A, Raya. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani, tanpa berkurang sedikit pun. Bagiku, ia sangat istimewa, penuh kesetiaan dan konsistensi. Maaf, mungkin ini agak berlebihan. Pikiran saya jadi melayang-layang. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena dipisahkan dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Maka dari itu,
Mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia persis di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dengan dia persis di sisi saya. Mudah lagi bagi saya untuk melewati hari meski sesaat tanpa dia. Karena kalau saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil kasihnya dan saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Karena saya terkenal pula masa-masa dramatis kami di saat dia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan paniknya mencari tempat untuk menambah energinya. Dia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah. Dia tak akan membiarkan kita menunggu berlama-lama. Dia bahkan telah memberitahu apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa kita mengerahkan tenaga. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku bisu ini? Menata masa depan sangatlah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang ketergantungan dengan kecepatan dan kerikasan. Siapa yang tercepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil, tidak terlalu ketergantungan dengan dirinya. Tapi di saat saya memergoki ayah dan ibu, duduk berdua dengan asik dan intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya sangat menurun. Kini ia berada di kepala saya. Ia seperti detak jantung saya. Saya teramat dalam mencintainya. Sekarang itu ada lagi.